Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya pada hari ini kita bisa bertemu dan bertatap muka dalam kegiatan KON ya. Sebelum kita mulai pelajaran, ya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita nanti berjalan lancar dan bermanfaat. Ya, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing, dipersilahkan. Ya, cukup. Ya. Ini saya tanya terlebih dahulu tentang kesehatan kalian, ya. Sehat semua di sini? Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat, Pak. Ya. Awali belajar kalian dengan apa kira-kira? Sarapan. Ini sudah jam 10. Kalau sampai sekarang kamu belum sarapan, nah itu salah. Jadi tips dari Pak Denny itu kalau mau belajar pagi itu harus sarapan. Kalau tidak disediakan orang tua minta, ya karena apa itu modal kalian. Ya saya aja yang sudah sarapan sekarang aja, maaf ini lapar. Tadi saya Vicon 3 kali ini loh, bayangan. Pembinaan wali kelas tadi tentang profil, ya profil foto dan nama. Yang kedua informatika kelas 8. Sekarang 3, saya itu bukan ketiga, ya. Capek ini saya duduk terus juga ya. Gitu. Jadi kalian saya tanya tadi, semangat Pak tidak mengikuti pelajaran informatika? Menarik Pak tidak? Wah, banyak yang mengatakan menarik. Semangat lagi, ya. Gitu ya anak-anak ya. Itu tips dari Pak Denny, motivasi pertama kali. Nah, untuk pertemuan kali ini di layar ini bahan ajarnya, nanti di LMS sudah saya sediakan. Materi kedua yaitu antarmuka, perangkat input dan output. Jadi yang dibahas 3, itu antarmuka, perangkat input dan perangkat output, ya. Tuh. Kemudian peta konsepnya, ya ini peta konsep yang harus kita pelajari, ya, supaya kita tahu kita tuh sudah sampai mana toh alur ceritanya atau alur belajarnya. Nah ini kemarin kan ini proses pemrosesan dan penyimpanan. Kemudian yang kedua ini pertemuan materi ini itu yang input output yang ini ada di sini. Ya, yang akan kita bahas adalah yang sebanyak ini, ya. Tuh, nanti pertemuan yang akan datang yang internet dan jaringan. Nah setelah ini nanti ada penilaian harian. Setelah itu kita akan praktikum. Ya praktikum itu apa ya? Ya mengajari lah ya biar kalian tidak bosan. Apalagi nanti wacananya kan kita akan ketemu di kelas 2 jam. Ya lebih. Tapi belum disosialisasikan ya. Di kelas nanti 2 jam pelajaran menggunakan background Zoom itu ya. Itu. Ya nanti itu dibahas nanti aja, enggak penting ya. Yang penting ini dulu. Ya, ini peta konsepnya. Jadi input output printer, keyboard, mouse, speaker, joystick, scanner, berbagai sensor, pemindai biometrik, mikrofon, webcam, monitor, dan LCD proyektor. Ya, outputnya GUI, mobil UI, CUI, menu drive-in, sama bahasa natural. Ya, kalau kalian nggak mudeng ya nanti jadi mudeng karena saya jelaskan. Makanya motivasi saya yang berikutnya, ikutlah Vicon pelajaran informatika untuk mendapatkan penjelasan yang asik daripada kalian membaca sendiri. Biasanya gitu. Kamu membaca sendiri bingung itu biasanya. Foto Pak iki opo ki Mas kan gitu. Itu ya. Buku informatikanya itu kalau dibuka itu kita sudah di halaman ini ya yang halaman 16. Jadi silakan ya setiap pelajaran bukunya itu disiapkan ya biar kalian ngerti sudah sampai mana. Saya sambil melihat-lihat ya nanti dibaca. Jangan mengandalkan bahan ajar dari saya saja. Ya, kamu harus mendengarkan dari saya, membaca ulang ya.
Ingat, kamu belajar itu bukan untuk saya. Kamu belajar untuk kamu sendiri. Lah yang tidak ikut, ya sudah tidak dapat apa-apa. Alasan apapun silahkan. Ya, yang kamu sekarang menghabiskan kuota, tapi belajar, niatnya belajar, ya dapatnya ilmu, pinter, ya. Makanya yang kakek alasan, yang kebanyakan alasan ini itu, ya sudah nggak dapat apa-apa, ya. Yang penting itu saya kembalikan pada kalian. Milih mana? Niat mengikuti atau enggak niat nggak mau mengikuti. Ya, silakan pilih yang mana. Ya, itu dari Pak Denny. Ya, kita menuju ke materi nih, ya, yaitu antarmuka, perangkat input dan perangkat output. Ya, ini namanya interface. Ini dijelaskan dulu. Pak ini akan mengkonsepkan, saya tidak baku pada teori seseorang tentang misalkan interface, alat input, alat output. Jadi Pak Denny di sini menjelaskan supaya di pikiran kalian ketika kalian belajar itu kalian mengenal. Seperti interface ini tulisannya seperti ini, ya, salah satu layanan yang disediakan sistem operasi sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan sistem operasi. Kan itu bingung itu menjelaskannya, ini maksudnya apa ini Pak ya? Saya kok nggak mudeng-mudeng ya Pak ya, kan gitu. Nah, kalau sudah ketemu Vicon seperti ini akan dijelaskan ya, antar muka itu seperti apa, biar mengena di pikiran kalian. Contohnya apa itu ya. Tuh. Kemudian ini perangkat input ya, input seperti apa? Ini teoritisnya seperti ini, perangkat yang digunakan untuk memasukkan perintah dan data yang diproses oleh program komputer. Kalau perangkat output teoritisnya seperti ini, perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Ya, sampai di sini ada yang bingung? Bingung enggak? Bingung lah, belum dijelaskan. Ya, gini saya jelaskan ya berikutnya. Ya, ini interface. Ya, ini interface. Jadi ini dulu interface. Interface itu adalah antarmuka, di mana kalau kalian masih bingung, itu adalah layar. Misalkan kamu hidupkan HP nih, ya, hidupkan. Nah, itu namanya interface. Kamu hidupkan komputer sampai kelihatan gambarnya. Lah, itu interface, di mana menghubungkan kita dengan sistem yang ada di dalam. Misalkan kamu mau menggunakan, nah itu perantaranya itu adalah interface itu. Bisa kamu sentuh, bisa kamu klik, bisa kamu klik tahan, bisa kamu drag. Nah, itu di interface. Gitu ya. Jadi antar muka itu macamnya juga banyak. Ya. Kalau HP kalian, smartphone itu ada banyak. Misalkan Android UI-nya itu UI itu user interface. Misalkan Android Lollipop. Android 5, Lollipop, Oreo 8, ya, kemudian Pie 9. Sekarang Android apa ya sekarang? Android UI-nya itu sudah 3.1. One UI-nya ya. Itu beda-beda, setiap generasi bentuknya beda-beda. Ya, itu memang fasilitas. Nah, kebetulan Pak Denny ini adalah saksi dari awal Android. Android pertama itu gambarnya tampilannya seperti apa, Pak Denny pernah megang. Yang kedua apa, ketiga, sampai yang terakhir di handphone saya ini Android 11 dengan UI-nya itu 3.1. Saya kebetulan mengikuti karena HP sering rusak. Smartphone saya ini tuh sering rusak, ya, jatuh, ya, kemudian kena air, ya, macam-macam lah. Di pantai kena air asin, di rawa pening itu nyemplung sama HP-nya itu juga pernah, ya, karena seperti itu. Jadi saya merasakan UI dari generasi ke generasi, kebetulan aja. Kemudian yang bawah ini anak-anak ya, yang bawah ini gambar Pak Denny yang biru ini UI dari Windows, ya, Windows macamnya juga banyak. Kebetulan Pak Denny juga belajar itu mengikuti dari Underdos. Dari sebelum komputer ada gambarnya bagus seperti ini. Kalau kamu mau belajar sejarah komputer ya, sejarah komputer itu di awal-awal itu mengerikan. Ya, ketika 95 saya belajar komputer pertama kali, komputer saya nyalakan, itu layarnya hijau. Bayangkan, kamu punya TV, gedenya segitu. Ya, TV 14 in, 20 in itu toh. Kalau sekarang kan LED itu TV kalian. Kalau zaman saya dulu tabung, ya, komputer itu monitornya tabung.
Kemudian layarnya warnanya hijau, tulisannya warnanya putih ketika dinyalakan. Di mata seperti apa coba? Ya toh? Itu kan mengerikan itu zaman dahulu. Tidak ada yang namanya mouse, adanya keyboard. Ya, komputer dinyalakan yang ada hanya tulisan, tidak ada gambarnya. Nah, seperti itu. Itu Pak Denny mengalami underDOS, Windows-nya UI-nya pertama kali 3.1, kemudian Windows 95, 98, 98 SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, semuanya saya pernah mencoba. Kebetulan saya suka otak-atik komputer, makanya saya mengikuti tampilannya seperti apa, dalamnya seperti apa, bedanya antar itu apa, itu saya ngerti. Windows Server ya, Windows Network untuk jaringan ya, itu beda lagi tampilannya. Gitu ya, itu tentang antar muka. Nah, kalau kalian masih penasaran, kalau pengen mengikuti kelihatannya nggak bisa deh. Kamu misalkan pengen merasakan Windows 3.1 zaman sekarang, sudah nggak bisa. Bisanya hanya melihat, oh gambarnya kayak ngono. Kalau saya bisa merasakan karena pernah menggunakan, ya kebetulan saya orang jadul, orang zaman dulu, ya, gitu ya. Itu. Kemudian alat input dan output ini gambarannya mudah. Kalau alat input ini kan ada dua ini namanya irisan nanti ya, jadi gabungan ya. Input itu keyboard, joystick, scanner. Kemudian yang output itu yang ini. Ya, ada screen, layar, ya, kemudian speaker, ya, printer, ya. Kemudian ini digabungkan yang bisa input dan bisa output. Ya. Misalkan digital kamera ini kenapa dikatakan bisa input, bisa output? Karena dia bisa jadi dimasukkan pakai kabel di komputer, bisa jadi kamera, webcam untuk apa? Untuk Zoom meeting, untuk live ya, itu bisa output, bisa mengeluarkan berupa hasil cetakan ya. Tuh. Jadi kenapa kok ini di tengah-tengah sini gambarnya ya di layar monitor ini ya. Jadi ini punya dua fungsi, bisa input, bisa output ya. Nanti bisa kamu simak di bahan ajar atau di buku juga ada ya. Tuh. Nah, ini interface tadi macamnya yang kita pelajari. Kalau teoritisnya nanti dibaca sendiri ya, nanti tidak cukup ini waktunya 1 jam. Intinya sarana sebagai komunikasi kita dengan perangkat, entah tablet, smartphone, laptop, komputer, gitu ya. Itu namanya interface. Nah, ini ada generasinya. Pertama CUI, yaitu karakter user interface ini yang Pak Denny cerita tadi ya, nomor 1. Nih, nomor 1 ini. Nah, ini ya hanya tulisan-tulisan doang. Kalau sekarang kamu chatting kan enak itu pakai WA, bisa kasih gambar, kemudian ada stikernya jempol Pak, ada gambarnya orang. Ya, dulu nggak ada, hanya tulisan-tulisan tok itu ya. Itu zaman dulu. Tapi hacker-hacker itu kalau kayaknya pengen cerita ya. Hacker-hacker itu malah hacker tahu nggak hacker? Ada yang tahu hacker? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Yang biasanya ngehack. Nah, itu kan kebaikan atau keburukan? Kan. Keburukan. Jangan diikuti ya. Hacker, Keburukan. ya betul, keburukan. Hacker itu biasanya lewatnya CUI ini, ya CUI ini. Karena kenapa kok pakai ini? Satu, cepat, ya. Coba, kalau kamu bingung kok bisa mengatakan cepat gimana? Kamu di WA ngirim teman kamu tulisan, suara, gambar, video. Ayo, paling ringan yang mana? Ayo, paling ringan yang mana? Chat biasa, Pak. Yang Chat biasa. Pesan biasa. nah, tulisan tau berarti Biasa. teks ya. Teks. Bagaimana kalau video? Lama ya? Video Loadingnya besar, lama, menghabiskan biaya. resolusinya besar. Nah, itu Mas. Jadi kenapa hacker itu menggunakan teknik CUI ini? Ya, dia bisa mengendalikan satelit, ngehack itu ya, bisa masuk ke suatu sistem itu menggunakan yang underground, yang di bawah itu menggunakan berbasis CUI ini. Ya. Loh, Pak Denny kok ngerti? Gege Pak Denny hacker. Enggak, saya hanya pengamat, tapi tahu teman-teman saya dulu itu hacker banyak ya.
Zaman tren saya dulu hacker itu misinya hanya untuk mencari kartu kredit. Kemudian tren zaman saya dulu belajar loh ya, itu mencari kartu kredit orang, dipakai belanja, nanti dikirim tiba-tiba barang-barang di rumah itu ada banyak karena mencuri kartu kredit orang. Dulu trennya seperti itu ya, dengan cara seperti ini ya, cuy itu. Nanti di penjelasan saya ada contohnya cuy ya. Tenang dulu, yang penting dipelajari sejarahnya. Kemudian tergantikan oleh graphic user interface ya. Tergantikan oleh graphic user interface. Nah, ini apa? Ini berbasis grafis ya, sudah bagus. Begitu kamu nyalakan HP, komputer, itu nuansa grafisnya kelihatan. Nah, mungkin ada favorit game kamu jadi wallpaper ya, itu masanya sudah ke grafik ya. UI ini masih digunakan sampai sekarang ya. Itu penjelasannya ada di belakang nanti. Kemudian ada bahasa natural, terus menu driven sama mobile user interface ya. Ini antar mukanya mulai dari yang jadul, yang nomor 1 jadul ini, sampai yang tren sekarang mobile user interface ya. Nah, ini penjelasannya. Nah, ini tadi yang paling tua ya, yang berbentuk karakter-karakter, kemudian hanya teks ya. Nah, ini punya keterbatasan dalam bentuk informasi, harus menghafalkan ini. Yang terakhir ini. Jadi gini, kalau kamu bingung toh yang nomor terakhir ini, menghafalkan semua perintah yang diterima komputer. Jadi Pak Denny dulu ketika Word untuk ngetik itu ya, kalau membuat surat tahun 95 itu Pak Denny penasaran komputer itu tahun 95. Ya cuy itu. Saya pengen membuat surat, kop surat itu kan, kalau kop surat itu letaknya di mana? Kiri, tengah, atau kanan? Kop surat. Tahu kop surat enggak ya? Enggak tahu kop surat? Waduh. Halo? Kop surat tahu enggak? Halo. Ya, Faiza? Gimana, Pak? Kop surat tahu enggak? Tidak tahu. Aduh. Kop surat tidak tahu ya? Kamu pernah dapat surat undangan dari sekolah? Surat Pernah. dari sekolah? Pernah, Pak, pernah. Yang ada tulisannya, yang ada logonya, yang ada alamatnya, yang ada di atas itu tahu enggak? Ada, tahu. Nah, itu namanya kop surat. Oh Ya. iya, Pak. Ya. Nah, kop surat itu kan di tengah itu letaknya, malah saya jawab. Itu letaknya kan di tengah toh itu tulisannya. Nah, zaman dahulu ketika Pak Denny mau membuat kop surat, itu mau menengahkan. Kalau sekarang kan tinggal klik apa? Kalau di Word, ada yang tahu? Kalau pengen tulisannya di tengah, yang dipilih berarti apa? Mungkin kayak ada paragrafnya gitu, Pak. Ya, rata tengah ya, rata tengah atau center. Center itu bukan yang untuk nyari kodok itu ya. Center itu Iya. tengah. Nah, zaman dulu Pak Denny Sui ini, kepengen di tengah, itu ada perintahnya. Titik OC on. Ya, C-nya itu center. Ya. Lain intinya ngapalkinnya gitu. Terus kemudian kursornya nanti di tengah. Kemudian saya ngetik. Terus kalau sudah selesai ngetik, kalau kepengen kembali ke kiri, ya ke kiri berarti saya ketik titik OC off, mati, kursornya pindah ke kiri. Itu baru satu perintah, bayangkan. Belum mengganti font, gitu. Belum untuk indentasi, belum untuk insert ini. Perintahnya sangat banyak sekali, tapi itu saya hafalkan. Sampai saya itu bisa membentuk surat yang bagus. Zaman dahulu seperti itu. Ya, maka kamu harus bersyukur kamu ada di zaman milenial yang sekeren inilah interface-nya, ya toh? Itu seputar seperti itu. Nah, gambarnya seperti ini. Hanya tulisan-tulisan seperti ini. Kalau kamu pengen membuka di komputer kamu, bisa. Ya, nanti kamu ketik ini. Nih, tulisannya kelihatan nggak ya ini ya? Ini apa nih? CMD. Kamu search ya, tombol start. Kamu ketik langsung CMD enter, nanti keluarnya cuy. Ini kayak gini. Nah, itu terus gimana Pak ini? Oh, kalau kamu tahu sintaknya atau perintah-perintahnya, kamu bisa kerja. Misalkan saya ini mau membuka alamat website sekolahan. Terkoneksi nggak internet saya? Terhubung dengan
website. Nah ini perintahnya ping strip t spasi www.grisa.id. Nah nanti ini buktinya ada angka-angkanya jalan. Nah nanti kalau ini tidak menunjukkan angka, gambarnya request timeout atau apa itu tidak menunjukkan terhubung, maka perintah ini menunjukkan bahwa komputer saya tidak terhubung dengan website sekolah. Gitu. Ya. Nah, kalau pertanyaannya muncul, lah Pak, kalau saya nggak ngerti seperti itu, kepengen langsung visual gimana ya? Kalau kepengen visual ya kamu buka Chrome, kamu ketik grisa.id. Buka, bisa, berarti sudah terhubung. Ya, itu. Jadi kalau kepengen visual yang berat, buka Chrome. Kalau kepengen ringan, tidak menghabiskan data, bukanya seperti ini. Itu ya. Kalau Pak Denny menjelaskan yang mudah seperti itu. Ya ini ya. Kemudian grafik ini yang tadi saya jelaskan ya. Pengguna tinggal memberikan perintah secara memilih dengan klik. Nah, ini saya jelaskan. Mouse itu ada 2, klik kiri dan klik kanan. Nah, itu fungsinya apa? Nah, itu nanti di depan di alat input output akan saya jelaskan. Itu ya. Ini ya lebih user friendly atau mudah digunakan. Ya, itu yang GUI tadi. Yang sekarang kamu gunakan ya. Tuh. Itu ya, ini saya tidak bisa menjelaskan banyak-banyak, waktunya habis nanti silakan dibaca. Ini gambar-gambarnya, antar mukanya ya, bagus-bagus ya, ada tema. Biasanya kamu sering install tema ya, install tema itu untuk mendapatkan user interface yang bagus. Nanti icon-iconnya bisa ganti-ganti, itu masuknya user interface. Jadi kamu setelah ketemu Pak Denny ngerti antar muka, antar muka ki maksudnya Pak Denny kayak ngono. Apa jenenge GUI ki kayak ngono, cuy kayak ngono. Jadi kalian itu setelah ketemu dengan saya itu jadi lebih iya aku tiap hari itu pakai tapi nggak tahu ini apa. Nah, setelah ketemu itu harus tahu. Itu ya. Tuh bahasa natural. Nah, ini bahasa natural ini lebih asik ya. Ini imajinasi. Jadi berawal dari imajinasi. Kalau kalian masih bingung, pernah nggak nonton Iron Man? Pernah. Pernah. Iron Man itu kan Tony Stark itu kan dia punya cita-cita imajinasi membuat suatu sistem yang membantu kerja. Ya tinggal perintah, bawa alat itu ke sini, dibawakan. Tinggal gini, lampunya nyala. Nah, kan gitu toh. Nah, berawal seperti itu. Ya. Kemudian itu dikembangkan, ya, dikembangkan. Kalau kalian masih bingung, nih antar muka percakapan. Pernah enggak kamu ngomong di HP, kemudian kamu kirimkan ke orang? Pernah. Ya, di WA ya biasanya ya. Ya seperti itu. Itu berkembang lagi, Mbak. Saya ngomong, Denny lagi mengajar, jadi tulisan. Pernah enggak seperti itu? Pernah, Pak. Pernah. Ya. Nah ya, namanya voice to text. Nanti di belakang sini akan saya jelaskan. Nah, seperti itu masuknya ke dalam antarmuka bahasa natural. Ya, ya ini pembagiannya ada 2, yang keren, yang terkini di dunia komputer bukan handphone ya. Itu Apple, namanya Siri, ya, Hey Siri. Kemudian kalau di Windows kalian Windows 10 itu namanya Cortana. Ya, Cortana. Jadi ketika kamu sentuh, ada mic-nya, laptop kamu ada mic-nya, kamu ngomong, open Microsoft Office Word, langsung dibukakan gitu. Ya, open Chrome, cari Chrome. Harus tepat, dialeknya harus persis pas, ya. Bahasa Inggris. Nah, Pak kalau pengen bahasa Indonesia gimana? Pak kalau pengen gini gimana? Pak kalau pengen gimana? Munculkan terus penasaran kalian. Kemudian jadikan itu cita-cita kalian dan itulah semangat kalian untuk belajar. Karena hal-hal yang ada di dunia saat ini itu adalah cita-cita atau impian orang-orang zaman dahulu yang mereka bersusah payah atau bercita-cita menciptakan. Terjadi tutulan. Zaman dulu ya, seperti bahasa natural ini kan hanya impian, hanya angan-angan, kemudian berusaha menciptakan ya. Nah, itu pertanyaan kalian yang kepengen ini, pengen itu
jadikan cita-cita. Kemudian kamu paling enggak misalkan suka komputer atau suka teknologi, ya itu jadikan cita-cita. Kemudian kamu belajar, kemudian besok bercita-cita ke situ ya diciptakan. Nah, terus caranya gimana Pak? Saya nggak bisa Pak. Saya tuh harus gimana Pak? Ya pelan-pelan lah, nggak bisa gitu. Orang kalau belajar itu step by step. Baru disuruh ganti profil email aja sudah wali kelas itu tadi malam pada nggak tidur. Ya tak? Nah, disuruh mengganti foto email aja, wah wali kelas yang diserang. Maaf ini kalau ibu-ibu, guru-guru yang sudah tua-tua ya kamu tanya ya, aduh angkat tangan. Ya, itu. Kalau di wali kelasnya saya kasih tulisan itu, saya kasih petunjuk itu gitu. Buat untuk tutorial sederhana walaupun tulisan. Gitu ya. Jadi pesan Pak Denny itu angan-angan atau impian kalian itu tetap di apa ya? Dimunculkan, ya digali. Berawal dari mimpi, kamu jadi orang sukses. Ya. Kalau tidak punya mimpi, tidak punya angan-angan, cita-cita, ya sudah, kamu datar. Nih, seperti Pak Denny nih. Pak Denny dulu bercita-cita, ya ini sedikit curhat, pengen punya rumah yang bla 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 bla. Ingin terus mencari tahu caranya gimana. Oh, pertama harus punya tanahnya dulu ya, punya tanahnya dulu. Kalau punya tanah, pengen punya desainnya bagus. Oh, zaman dulu belum ada internet. Saya survei beng kota Salatiga, ketemu rumah desain bagus, saya lihat, saya kombinasikan, saya gini kan. Saya rancang di komputer, saya buat gambar 3 dimensinya, saya cat di situ. Jadi saya ketika membuat rumah itu real persis dengan apa yang saya cita-citakan. Itu contoh sederhana. Ya, rumah itu baru rumah, belum yang lain. Tapi perjalanannya bertahun-tahun. Perjalanannya bertahun-tahun, jangan dikira balik tangan terus punya rumah. Ya, banting tulangnya luar biasa. Nah, itu sama, masukan buat kalian ya tentang teknologi sama seperti ini. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Loh, gambarnya hanya gitu, Pak. Iya, karena dia penangkap suara. Kamu perintah open Microsoft Office Word, jalan. Open Chrome, jalan. Gitu. Ya, tapi tentunya harus ini komputernya speknya mungkin harus bagus ya. Kalau kepengen responsif, ya biar cepat gitu. Kalau komputernya lemot, ya lama nanti responnya. Karena ini butuh prosesor tinggi biasanya. Ya, gitu ya. Tuh, kemudian menu drive-in ini biasanya ada di ATM-ATM. Ya, ini gambarnya ini aja biar nggak bingung. Nah, penjelasannya zaman sekarang itu loh, Cah. Kalau kamu mau naik kereta nih, kereta atau pergi ke Jakarta naik pesawat terbang nih, kan biasanya beli tiketnya online. Nah, setelah online kamu bayar, transaksinya ada di HP. Nah, kamu tidak usah pakai kertas. Nah, kemudian sampai di bandara nih, di bandara ada alat seperti ini, antar mukanya drive ini. Ada yang scan barcode. Kebetulan yang saya tunjukkan ini nggak ada yang scan barcode. Hanya ada menu-menu yang disediakan di sebuah alat. Nah ini ya di situ kalian scan transaksi Anda yang ada yang sudah kalian kerjakan di rumah untuk mendapatkan tiket real. Ya biasanya contohnya seperti itu. Ya ini muncul ya di bandara-bandara atau stasiun. Kalau konvensional seperti terminal belum, Indonesia belum ya. Kalau ini mungkin di kota-kota besar Jakarta mungkin sudah yang gambar ini toh. Ini. Nah, ini misalkan punya e-tiket. Ya, nanti tinggal scan. Saldonya masih berapa. Kalau kamu masih bingung, pernah enggak main di Ramayana itu? Game Zone 2000 itu? Pernah. Pernah ya. Punya membernya enggak itu? Tiketnya itu, e-tiketnya itu. Wah, banyak. Nah, itu contohnya. Saldonya masih berapa, tinggal gesek. Nah, lihat ini sisa saldo berapa lah, contohnya seperti itu. Itu menu driven-nya. Itu yang paling sederhana, yang paling jelek yang ada di Ramayana. Karena hanya menunjukkan sisa saldo berapa, namamu siapa, kan gitu toh itu. Saya juga punya itu di rumah banyak. Anak saya masih kecil-kecil sering main situ. Itu ya. Itu. Ya, jadi ini gambarnya seperti ini, tetap menu driven ya. Biar kalian tidak bingung.
Kemudian yang kamu gunakan untuk belajar sekarang, yaitu jenis grafis mobil UI. Mobil itu gini, mobil itu bukan, tapi istilahnya itu bisa berpindah tangan secara cepat. Misalkan HP saya kantongi, saya bawa kemana-mana, laptop saya masukkan tas, saya bawa kemana-mana, itu istilahnya mobile, berpindah. Ya, enaknya kamu ikut Vicon, mendengarkan ini, itu ngerti, oh mobile ini maksudnya ngono, ya. Nah UI-nya sedikit berbeda. Sebetulnya kamu kalau belajar menggunakan handphone itu kelemahannya gambarnya kecil, ya menunya banyak yang tidak muncul, tapi ngirit data. Tapi kalau kamu belajar menggunakan laptop atau komputer, datanya besar karena semua menu akan muncul di layar. Ya, itu bedanya. Makanya di sini dibedakan antara mobile user dengan GUI tadi. Ya, itu tampilannya juga agak sedikit beda. Kelebihannya apa? Bisa layar sentuh. Walaupun ada yang ngomong, wah laptop saya itu juga bisa layar sentuh Pak, tapi kan jarang kegunaannya, ya masih nggak enak loh gitu di layar kita gini itu masih kurang nyaman, kita masih terbiasa menggunakan mouse sih masalahnya sama touchpad itu, gitu ya. Ini UI-nya bentuknya macam-macamnya di handphone kalian ya, tema-temanya kan juga banyak. Nah ini kalau kepengen bagus sekali ya beli yang premium, itu UI-nya. Ya bayarnya pakai, kalau beli voucher di Indomaret itu promo malah nggak apa-apa ya. Di Indomaret atau di toko-toko itu kan ada yang jual voucher Google Play Store itu loh ya, itu yang cowok biasanya beli tapi untuk beli apa untuk beli game, beli diamond kan. Aku ya ngerti nak mau game ya tuh minta uang 50.000 gitu apa itu ku diamond ini apa? Aduh kan game gini suatu senjata atau Pak? Beni so menangan, bla 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 bla. Cowok-cowok nih biasanya, ya? Ya enggak Mas? Iya Pak. Iya, Pak. Punya diamond berapa? Diamond itu berapa Mas di FF? Diamondmu berapa Mas di FF Mas? Banyak. Diamondmu berapa di FF? Diamondmu berapa di FF? Habis Pak. Nanti baru mau isi lagi. Top up ya? Top up ya? Iya. Iya Pak, top up. Iya Pak, top up. Ya, di mute dulu sudah di mute. Saya tak cerita dulu. Pak Denny itu dulu gamer, zaman dulu banget, dulu kecil banget. Ya sampai masih PS masih. Saya itu generasi dingdong, tahu enggak dingdong? Video game dingdong yang pakai koin itu dimasukkan itu dingdong itu. Terus Nintendo, Sega, terus Super Nintendo. Saya pernah memiliki semua sampai PS2, game komputer, tak coba. Terus kemudian saya berhenti, saya ceritanya berhenti. Kenapa saya berhenti? Karena saya berpikir, opo ya aku arep koyo ngene terus. Ya, apalagi kok top up diamond, Masya Allah, saya nggak pernah. Nah, pernah enggak mengenal game 8 bit ya? 8 bit Super Mario Bros itu. Mario Bros lah. Pernah mendengar ya? Mario Bros. Zaman dulu Nintendo itu. Itu saya level 1 sampai level 9 finish sama setiap level itu ada musuh besarnya. Itu saya tanpa diamond bisa menang. Cepet itu sampai ya namanya gamers juga ya, dari hal-hal yang kecil seperti itu sampai gamebot yang kecil portable itu saya punya banyak. Itu dulu nggak ada cheat, nggak ada diamond, nggak ada membeli sesuatu untuk membantu kita dalam bermain game. Itu saya bisa menang. Jadi saya konsepnya dengan anak saya di rumah itu saya berpikir, anak sekarang kok main game harus beli ya, menang harus merekayasa ya. Kenapa kok bisa bermain tanpa membeli itu apa? Apakah game itu hanya itu toh? Ya, pertanyaan saya, kalian enjoy di game, ya, tapi kalian mengeluarkan uang. Nah, ini yang dipikirkan. Sedangkan orang yang menciptakan game tersebut mendapatkan uang. Kamu milih dapat uang atau mengeluarkan uang? Enak yang mana? Manfaatnya apa? Dapat uang. Dapat uang dong. Iya, dapat uang. Nomor 2. Nah, caranya gimana, Pak? Ciptakan sesuatu sehingga orang itu memberi kamu uang.
membuat aplikasi, membuat game sendiri. Lu caranya gimana, Pak? Bla 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 bla. Simpan semua pertanyaanmu, pelan-pelan kamu selesaikan ya. Googling, YouTube, ya, pelan-pelan buat ini. Nah, terus kamu muncul pertanyaan, "Lah Pak Denny kok nggak gitu?" Loh kan saya guru. Profesi saya sekarang guru, ya. Itu. Kemudian saya berhenti ya. Berhentinya gini. Satu, kecanduan. Yang kedua, saya butuh belajar yang lain. Kalau saya suka game A, selesai, tamat, saya hentikan, ganti game. Ternyata jutaan game yang ada di dunia. Ya dan aku selesai, saya selesai. Ya, saya letakkan. Biar saya belajar yang lain, belajar musik, belajar apa? Belajar yang lain lah, banyak, belajar listrik, belajar bangunan, belajar semacam-macam lah, yang lain banyak sekali. Jadi kelemahan saya itu banyak tahu tapi sedikit. Ya, kamu besok jangan gitu. Kamu banyak sedikit tahu tapi banyak. Ya, sedikit tahu tapi banyak. Jangan seperti Pak Denny, banyak tahu tapi sedikit. Gini ngerti tapi ngerti. Tapi nggak fokus, ya. Nggak fokus ke sesuatu. Ya, itu. Jelas ya? Itulah. Kemudian itu saya putuskan lagi cheat sama diamond dan sesuatu yang berbayar itu ternyata diciptakan oleh pencipta game supaya mereka mendapatkan uang. Nah, apakah tidak ada game yang gratis? Ada. Ada. WOM. Cacing itu lah. Misalkan cacing, bubble itu kan sempatnya buat hiburan. Nggak mungkin lah Pak Denny enak-enakan. Kalau kamu berkunjung di sekolah, di lab saya itu ya, komputernya itu komputer hebat-hebat. Pak Denny itu dibelikan komputer sekolah itu terakhir itu harganya CPU-nya aja 25 juta. 25 juta spek game buat Pak Denny. Apakah isinya ada game? Sama sekali tidak ada gamenya. Tapi itu saya gunakan untuk produksi gambar, buat gambar, video, ya, tutorial seperti itu. 25 juta itu murah, itu termasuk komputer game spek game ya. Kalau di rumah Pak Denny ada komputer game zaman dulu tahun 2008 ketika saya rakit sendiri. Itu 10 juta CPU-nya aja. Sampai sekarang sih komputernya. Ya, tapi sudah ketinggalan. Nah, kebetulan kerja di sini difasilitasi dibelikan ini itu ya. Itu jadi kalian harus berpikir kalau mau game ya bolehlah tapi sekedar ya, jangan terusan gitu terus. Ini ada gambar diamond ini. Ini yang suka FF ini, wah ini berburu ini seperti anak saya ini. Nah kalau anak saya itu saya batasi, saya beri waktu. Kalian harus anak-anak SMP sudah harus tahu waktu tanpa dibatasi orang tua, gitu ya. Itu sedikit cerita dari Pak Denny. Ya, nanti kalau cerita lama nanti nggak habis-habis, kalian malah capek sendiri ngikuti cerita saya. Saya itu gudang ilmu, gudang cerita karena saya itu saksi hidup kehidupan ya. Dari kecil saya kenal apa, saya banyak tahu. Nah, di sini yang kedua yang kita pelajari adalah perangkat input. Macam-macamnya ada keyboard, mouse. Nah, intinya apa? Ini semua. Gini, ini kan input ya. Semua yang laptop atau komputer atau HP yang dijadikan masukan. Misalkan kamu bersuara nih. Ya, itu kan memberikan masukan. Itu namanya alat input, lewatnya mic ya. HP pun ada mic-nya, mic. Tapi kan nggak kelihatan mic internal, mic internal ya. Kemudian sentuh layar. Itu input. Ya, keyboard untuk ketikan, mouse untuk klik. Ya itu ya. Intinya perangkat input itu adalah perangkat yang memberi masukan terhadap perangkat proses. Ya, misalkan prosesnya komputer ya. Berarti kita memberi masukan ke komputer, misalkan ke HP ya ke HP. Istilahnya seperti itu. Ya kalau belajar itu kepengen mengenal itu dibandingkan dengan hal yang lain. Jangan teoritis. Kalau teoritis seperti ini. Nah, ini teoritis. Keyboard adalah bla 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 bla. Ini teoritis. Yang kita pelajari ya mengenanya itu, kemudian jenisnya. Ini ya, jenisnya kenapa kok keyboard yang kalian hadapi di rumah atau di sekolah itu bentuknya seperti ini? Kenapa kok tidak urut A B C D gitu? Kenapa? Ada yang tahu? Halo?
Ada orangnya enggak ini? Mungkin dulu keyboardnya itu dipakai buat zaman dulu, buat Itu apa? itu Biar di nggak nyangkut-nyangkut gitu loh Pak. Pas zaman dulu kan zaman dulu keyboardnya pakai tinta gitu kan Pak. keyboardnya itu urut. Nyangkut-nyangkut. Nah, gini, tak terangkan ya. SMP kelas 1, kelas 7. Sama seperti kalian. Saya pertama kali belajar mengetik pakai mesin ketik. Kalau ngetik itu jangan sebelah jari. Ini sebelah jari nih. Tik 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 ya. Nah, kalian belajarnya 10 jari. Ya, 10 jari. Jari manis itu untuk huruf Q, A, Z. Ya. Kok jari manis? Yang jendek itu apa? Kelingking. Kelingking, pinter. Kelingking itu untuk Q, A, Z. Jempol kalian itu jangan digunakan untuk ngetik, tapi untuk tab. Tab itu yang mana? Spasi. Kok tab ini ya spasi. Yang ini. Nah, ini ternyata disusun peruntukan sesuai dengan jari kita. Arahnya itu mejeng gini ya. Ya, pergerakannya itu mejeng. Nah, kalau ngetik Pak Denny cepat 10 jari. Karena apa? Saya dulu sering menerima order dari orang tua saya, membantu orang tua saya untuk membantu ngetik itu tadi. Dulu mesin ketik itu yang besar itu, wah, berat. Kalau sekarang kan sentuh sedikit sudah tulisannya keluar. Zaman dulu harus jedek gitu. Mesin ketik zaman dahulu. Nah, ini susunannya sudah diatur karena ada juga keyboard yang Dvorak ini ya. Dvorak ini susunannya beda. Ya, ternyata setelah peneliti-peneliti ilmuwan komputer itu mempelajari, lebih enak yang QWERTY. Ya, sesuai dengan jari kita. Kalau kalian pengen 10 jari, silahkan aplikasinya namanya Keyboard Skill. Kalian cari Keyboard Skill untuk melatih kecepatan ngetik kalian. Ya, itu jadi tidak sembarangan. Kalau ngetik itu tidak jari telunjuk ini lari ke sana, lari ke sini, gini seperti wayang golek gini gitu. Nah, itu ada tekniknya ya. Itu ya. Nah, ini bentuknya. Nah, ini ada lagi keyboard yang numerik khusus untuk angka. Biasanya kalau yang akuntan yang berhubungan dengan kasir dan sebagainya pakainya ini ya. Lebih fokus dia ini angka gitu ya. Terus mouse. Nah, ini mouse ada klik kiri dan kanan. Ini klik kiri untuk menjalankan perintah. Klik itu artinya apa? Nggak tahu. Klik itu artinya memilih. Ya, kamu klik tulisan mouse berarti kamu pilih mouse. Kamu klik tulisan perangkat berarti kamu pilih ini, gitu ya. Kalau kanan untuk memunculkan menu tersembunyi atau menu pop up, ya seperti ini. Kemudian scroll ini tengah di antara mouse kiri, klik kiri dan klik kanan ada scroll. Itu naik turun, ya, itu namanya scroll, gitu ya. Kalau yang trackball itu zaman dulu, kalau sekarang kan sensor. Mouse saya ini. Saya punya mouse ini punya sensor. Nah, sensornya itu dulu itu tidak sensor laser tapi trackball bentuk bola. Kalau kotor, mouse-nya digerakkan susah, harus dibuka, dibersihkan, dimasukkan lagi. Zaman dahulu. Ya, trackball itu ya lingkaran, nanti gambarnya ada ini. Ini yang merah ini, tapi letaknya di bawah. Ya, mouse sekarang tergantikan di laptop itu touchpad seperti ini. Ya. Nah, ini ada yang ini pointing stick. Ini sama dengan yang atas, ya, tapi ini yang merah ini maksudnya. Pointing stick itu yang merah ini, gitu ya. Itu tentang mouse. Joystick, ya bedanya joystick dengan joypad, penjelasannya nanti dibaca sendiri. Kalau joystick sebetulnya gambarnya seperti ini. Kalau ini yang untuk PS biasanya itu kadang mengatakan joystick itu kalau di komputer istilahnya adalah joypad. Beda. Ya, nanti kamu baca buku toh, ya. Nih. Kalau joystick bentuknya stick, kalau joypad bentuknya pad. Nah, di Indonesia itu salah kaprah. Ya, kayak gini ngomongnya stick. Padahal joypad ya. Kita ketemu anak-anak gamers tentunya tahu sekarang dirubah namanya ini. Ya. Indonesia itu banyak hal yang seperti itu. Kemudian mikrofon ini nggak usah dibahas, gampang ini. Ya,
Ya, sekarang yang dibahas anak ini voice recognition ya. Teknologi pengenalan suara ya, di mana misalkan di film-film Iron Man itu pengen masuk suatu pintu itu harus pindai retina mata, suara untuk memasuki ruangan tertentu. Nah, itu makanya teknologi voice ini. Ya, nanti dibaca penjelasannya lebih detail. Nah, ini voice to text yang tadi dibahas di awal ya, menerjemahkan suara Anda menjadi sebuah teks. Misalkan saya malas nulis nih, tak rekam dulu Ada aplikasinya di Android itu, cari voice to text. Kamu ngobrol bla 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 bla, selesai langsung otomatis tertuliskan sendiri. Enak. Ya. Nah, itu silakan didemokan. Kamu sudah dapat informasi dari saya, oh iya tuh Pak, iya. Cari aja aplikasinya ini. Kata kuncinya voice to text, kamu coba-coba. Nah, ada tugas banyak ngetik, nulis ya. Nah, itu kamu enggak usah banyak ngetik, tinggal bersuara nanti diterjemahkan oleh aplikasi sehingga muncul teks. Tuh, ini akibat dari teknologi ini, artificial intelligence ya. Tuh. Dan scanner, ya scanner ini, ya zaman dulu Pak Denny kalau foto-foto pakainya yang ini, yang hitam putih ini loh, roll film ini ya. Tuh, kalau sekarang nggak perlu, sekarang kan tersimpan di memori toh, di memory card itu. Terus ini scanner, ini yang tampil di layar kalian ini tidak permanen bentuknya seperti itu, macam-macam bentuknya. Ya, ini hanya contoh kecil. Ya. Tuh. Kemudian webcam sama CCTV ini digunakan, kalau CCTV digunakan untuk keamanan, kalau webcam ya untuk Vicon, ya untuk ambil gambar, video, ya. Untuk misalkan HP kalian itu ada keamanannya deteksi wajah. Nah, itu bisa menggunakan ini perangkat seperti ini ya, webcamnya ya. Nah, ini bentuk-bentuknya, macam-macamnya. Nah, kemudian pemindai biometrik ya, teknologi retina. Nah, di sekolah SMP 1 Bapak Ibu guru itu kalau setiap pagi sama siang, kalau pagi datang itu absennya tidak jempol. Ya, tapi absen wajah. Ya, di sebuah perangkat gambarnya seperti ini. Nah, yang kanan ini ya, seperti ini, nanti absen, pagi absen siang setiap hari. Apalagi di zaman pandemi tidak sentuh seperti ini ya. Nah, tidak sentuh, yang kiri ini kan sentuh. Karena kita tinggal. HP saya pun bisa, HP kalian juga bisa toh, ada ini. Ada begitu pengen buka ya, scan aja, nanti terbuka. Tapi harus di tempat yang jelas, kalau enggak jelas wajahnya ya nggak bisa. Ada aturan mainnya, gitu ya. Nah, itu. Kemudian sensor-sensor yang lain masih banyak ya, nanti dibaca-baca sendiri. Ada sensor gerak, putaran, cahaya ini. Nah, ini. Kemudian alat output. Nah, ini ya, saya jelaskan dulu, ini waktunya udah habis ini sebetulnya. Alat output itu intinya setelah kamu beri masukan, diolah, terus menghasilkan sesuatu. Nah, misalkan monitor berarti hasilnya gambar, LCD proyektor gambar, printer berarti apa? Cetakan, speaker berarti suara, kan gitu. Nah, ini monitor, nah, ini satuannya pixel ya, gambarnya aja, ini monitor gamer nih, yang mengatakan kamu gamer ya punya monitor seperti ini enggak? Ini di atas 5 juta ini yang curve ya. Ini gamers itu kalau kamu mengatakan gamers, komputermu gamers ya, monitormu 2 minimal. Ya, mengatakan gamers komputernya jadul ya nggak jalan. Monitornya juga yang resolusi tinggi, yang seperti ini ya. Tapi ini hanya bahasannya. Jangan langsung minta katanya Pak Denny, aku kudu tukoke lho Pak, ya aku gamers lho Pak. Aku tukoke monitor sing ngene iki, jarine Pak Denny ngene iki. Jangan ya. Itu hanya cerita. Ini saya tunjukkan, ini monitor biasa, kemudian ini monitor game. Ya, LCD proyektor ini sama. Ya, ini namanya wall screen. Kalau di kelas besok tahu namanya. Jangan tinggalan enggak tahu namanya. Yang putih ini namanya wall screen, tempat untuk biar fokus LCD-nya gambarnya ke dinding pakai alat ini. Ini LCD proyektor. Printer sama ya, nanti dipelajari ada dot matrix, inkjet, laserjet. Nah, gambarnya ini ya, ini aja langsung ke sini. Ini yang berisik ya, yang berisik. Ya kalau kamu bayar listrik atau PDAM itu pasti pakai yang ini. Kalau ini yang di rumahmu biasanya, kalau ini yang di sekolahan biasanya. Bedanya apa?
Ya ini kalau inkjet itu bisa berwarna. Kalau laser itu hitam putih tapi cepat. Ngeprint 100 lembar cepat serat. Kalau inkjet agak lama ya karena warna. Kalau ini lama lagi jadul. Kelebihannya kalau yang ini bisa untuk duplikat. 2 kertas, 3 kertas, cetakannya sama dalam sekali jalan. Seperti ada karbonnya. Itu ya. Kemudian speaker. Nah, speaker ini macam-macam ya bentuknya. Nah, seperti ini. Ini speaker biasa, ini headset, ini earphone. Kalau ini nggak usah dijelaskan, ini untuk apa? Untuk suara itu ya. Itu dari saya. Waktunya ini sudah lebih ya. Ada pertanyaan yang mau disampaikan? Ada nggak? Ya ada ya. Ada yang mau tanya enggak? Tidak, Pak. Tidak. Aduh, gimana ini? Coba kalau tidak silahkan kamu on-kan kamera dulu. Saya mau absen. Ayo, di-on-kan. 50 anak ini ayo. Di-on-kan, ya, posisikan. Ayo cepat di-on-kan. Saya absen dulu. Saya ambil gambarnya terus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wah, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Ayo dinyalakan. Ayo. Jangan keluar dulu, saya ambil gambarnya ya. Ayo dinyalakan. Udah, hanya ini. Yang lainnya mana ya? Oh, yang menyalakan hanya sedikit ini. Yang lainnya, Adam ini mana Adam ini ya? Adam nggak mau nyala. Zaki Anggara nggak mau nyala. Waduh. Ayah ini. Tapi menyimak ya anak-anak ya. Jangan ditinggal tidur loh. Wah, Pak Denny dongeng asik enak menik. Terus sambil tiduran malah ketiduran ya. Jangan sampai terjadi anak-anak ya. Terus berikutnya akan saya ambil, ini berikutnya adalah absen. Tunggu, ditahan dulu. Ditahan dulu, set, ini ke bawah, set, kerekam. Jangan, wah ini ada yang keluar ini, malah Naura keluar ini. Ya, kerekam nanti absennya. Ya, absennya sudah selesai. Ya, gitu ya anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya, semoga bermanfaat. Dalam pertemuan ini tetap semangat ya dalam belajar. Semoga apa yang kalian dapatkan pagi ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Tetap jaga kesehatan, selalu berdoa ya, pandeminya biar lekas berakhir. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Ya cukup, kita akhiri ya. Selamat istirahat, ini jam istirahat kelihatannya ya. Selamat belajar, kemudian kita bertemu lagi minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.